Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita kembali mempelajari pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini adalah tentang sholat Jumat. Dalil mengenai tentang sholat Jumat terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khair. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam Quran Surah Al-Jumu'ah 9 ini kita dapat mengetahui bahwa kita diperintahkan orang-orang yang beriman untuk segera melaksanakan sholat pada hari Jumat. Kemudian kita diingatkan untuk bersegera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli karena sesungguhnya hal itu adalah yang lebih baik jika kita mengetahuinya. Makna umum ayat. Jika muazin sudah mengumandangkan azannya untuk menunaikan sholat Jumat dan imam sudah duduk di atas mimbar, seorang muslim diwajibkan untuk bergegas menghadiri zikir. Zikir di sini adalah khutbah dan sholat. Jika muazin sudah mengumandangkan azannya, maka haram hukumnya untuk melakukan transaksi jual beli dan kegiatan lain selain ibadah Jumat. Yang dimaksud adalah ibadah sholat dan mendengarkan khutbah itu jauh lebih baik nilainya di sisi Allah daripada semua transaksi yang kita lakukan. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan dengan berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur yang terdiri dari khutbah dan sholat 2 rakaat. Keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini merupakan hari besar mingguan bagi umat Islam dan disebut Sayyidul Ayyam, artinya penghulu semua hari. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hari yang terbaik di mana setiap kali matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan dan pada hari itu juga dimasukkan ke surga, serta tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Yang pertama adalah menghapus dosa yang terjadi selama 10 hari, yaitu di antara Jumat ke Jumat ditambah 3 hari. Ini bisa kita temukan dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian pergi Jumat, lalu mendengarkan dan memperhatikan khutbah, maka diampuni dosa-dosanya hingga Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dan siapa yang memegang kerikil walaupun untuk menghitung zikir ketika imam berkhutbah, maka Jumatnya sia-sia. Artinya ketika khutbah sudah dimulai, maka tidak boleh kita melakukan hal-hal apapun. Yang diperintahkan adalah kita harus mendengarkan khutbah pada saat sholat Jumat.
Yang kedua adalah menyegerakan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat memiliki pahala besar. Ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagai mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat kedua, maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat ketiga, maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat keempat, maka dia berkorban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat kelima, maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut." Keutamaan yang ketiga adalah selangkah perjalanan kaki untuk sholat Jumat sama dengan pahala berpuasa dan sholat malam selama setahun. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hukum sholat Jumat. Untuk laki-laki, hukumnya wajib. Syaratnya, muslim berakal balik, tidak sedang bepergian, dan tidak punya uzur atau halangan yang memperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Hukum sholat Jumat untuk perempuan, hamba sahaya, orang sakit, dan musafir tidak wajib sholat Jumat, tetapi wajib sholat zuhur. Diperbolehkan mengikuti sholat Jumat bersama laki-laki, dan baginya tidak perlu menunaikan sholat zuhur lagi. Hukum sholat Jumat dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit." Ancaman meninggalkan sholat Jumat merupakan dosa besar. Ini terbukti dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum yang tidak mengikuti sholat Jumat, "Sungguh ingin rasanya aku perintahkan seseorang menggantikanku menjadi imam sholat Jumat, lalu aku bakar rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat Jumat." Dan dalam hadis riwayat yang kedua, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatan mereka, atau Allah Azza wa Jalla membutakan hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Tugas untuk kalian, abang-abang soleh, yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Yang kedua, tuliskan dalil tentang sholat Jumat. Yang ketiga, tuliskan pendapatmu mengapa meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki itu merupakan dosa besar. Dan tugas untuk kakak-kakak soleha, yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan sholat Jumat, tuliskan dalil tentang keutamaan hari Jumat, dan yang ketiga, tuliskan siapa saja yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Sekian materinya, dikerjakan tugasnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas ketentuan-ketentuan khutbah dan sholat Jumat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.